ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Tentunya jamaah sekalian rahimakumullah, kehadiran kita di majelis yang mulia ini kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita serta meringankan langkah kita untuk menuju ke tempat ini, maka niscaya boleh jadi saat ini kita tersibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Boleh jadi saat ini kita beristirahat di rumah-rumah kita. Tidak Allah gerakkan hati kita untuk menuju ke majelis ilmu. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan yang banyak bagi hamba-hamba tersebut adalah Allah mudahkan langkahnya untuk mengerjakan kebaikan. Ya. Salah satunya Allah meringankan langkah kita untuk bermajelis ilmu. Artinya Allah menginginkan kebaikan yang banyak bagi kita yang berhadir di majelis yang mulia ini. Maka daripada itu jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada yang sia-sia sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang meluangkan waktu. Sebab ini bukan meluangkan waktu, memang kewajiban kita untuk bermajelis ilmu, menimba ilmu agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ya. Maka ini jamaah sekalian rahimakumullah harus benar-benar kita syukuri. Ya. Karena tidak semua orang Allah gerakkan hatinya untuk bisa bermajelis ilmu. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang mulia ini, ya. Namun Allah memberikan kesempatan yang mulia ini kepada kita. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya kita memanfaatkan kesempatan di majelis yang mulia ini untuk benar-benar mengambil istifadah, manfaat yang besar, ya, agar kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita pun bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi yang kita bahas ini adalah salah satu kitab yang menjadi dasar pengetahuan seorang mukmin terhadap agamanya, ya, yaitu 3 landasan pokok al-usul ats-tsalatsah, ya. Dan walhamdulillah jamaah sekalian rahimakumullah, dari 3 landasan tersebut 1 sudah kita bahas, yaitu bagaimana seseorang mengetahui lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, ma'rifatullah bila adillah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil yang benar,
Dan insya Allah di malam hari ini jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan memasuki pembahasan al-aslu ats-tsani, yaitu landasan pokok yang kedua, yaitu apa? Ma'rifatu dinil islami, yaitu mengenal agama Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, setidaknya ada hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui, ya, mengenal Allah dan mengenal agamanya. Ini sesuatu yang sangat mendasar yang wajib kita ketahui. Bagaimana seseorang bisa takut kepada Allah kalau mereka tidak mengenal Allah? Bagaimana mereka bisa menerapkan agama Islam, mengamalkan agama Islam ini dengan baik dan sempurna kalau mereka tidak mengenal agama Islam itu sendiri? Ya. Karena jemaah sekalian rahimakumullah, banyak orang yang mengaku dirinya Islam. Kalau ditanya, sampai ini opo agamanya? Ya Islam lah, Muslim. Tetapi tidak tahu apa hakikat Islam itu sendiri. Ya. Enggak tahu mana perintah-perintah di dalam Islam. Enggak tahu mana larang-larang di dalam Islam. Nah, ini yang dinamakan dengan Islam KTP. Ya. Islam KTP. Bukan Islam yang benar-benar dia ketahui dan kemudian dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau berkata, al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bi adillati wa huwa al-islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Naam. Wa huwa thalathu maratib al-islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkanun. Disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, landasan pokok yang kedua yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengenal agama Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Nah, harus kita tahu apa pokok dari ajaran Islam itu. Tidak hanya sekedar kita mengetahuinya, oh Islam begini, enggak, tetapi disertai dengan penjelasan-penjelasan yang berasal dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Naam. Kemudian disebutkan makna Islam itu sendiri. Islam itu seperti apa sih? Apa yang dimaksud dengan Islam itu sendiri? Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa dia berserah dirinya kepada Allah? Bitauhid, dengan mentauhidkan Allah, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Bahwasannya satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi, satu-satunya adalah Allahu Rabbul Alamin. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk berserah dirinya seorang ini adalah dia tunduk dan patuh, ya, tunduk dan patuh, yaitu wal inqiyadu lahu bit-tha'ah. Dia tunduk patuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya, ya. Kita mentaati perintah Allah itu harus berdasarkan dalil, ya. Kalau kita mentaati perintah Allah, jamaah sekalian rahimakumullah, tidak sembarangan mengerjakan ketaatan. Kenapa? Ya,
dikhawatirkan jika ketaatan tersebut tidak disyariatkan, tidak dijalankan, tidak diperintahkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW ala fahmi sahabah atau ala fahmi salafis salih, ya, berdasarkan pemahaman para salafus salih, ya. Begitupun larangan juga harus sesuai dengan dalil yang benar. Lalu beliau mengatakan wal bara'atu minasyirki wa ahli, ya, bahwa Islam itu dia berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Naam. Inilah makna dari Islam itu sendiri, jamaah sekalian rahimakumullah. Bagaimana seseorang itu berserah diri, ya, berserah diri dengan mentauhidkan Allah, kemudian dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelaku kesyirikan. Dan pembahasan ini pun terdapat 3 tingkatan, jamaah sekalian. Yang pertama adalah Islam itu sendiri, kemudian yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Dari setiap 3 tingkatan ini, Islam, iman, dan ihsan ini, mereka pun memiliki rukun-rukunnya. Nah, insya Allah itu yang akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan. Pada pokok yang kedua ini, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau ingin menjelaskan tentang bagaimana seorang mukmin itu benar-benar mengenal agama Islam dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Ya. Seseorang itu, jamaah sekalian rahimakumullah, jika dia tidak mengenal sesuatu, maka dia akan acuh. Maka dia akan acuh, enggak peduli, jamaah sekalian rahimakumullah. Dan itu ada pada seorang mukmin yang mengaku diri muslim namun tidak mengenal agamanya. Nah, akhirnya dia acuh, meremehkan. Nah, bentuk acuh dan meremehkan itu, jamaah sekalian, apa? Meninggalkan kewajibannya. Pada seorang muslim itu ada konsekuensinya. Ya, kan tadi disebutkan berserah diri, tunduk dan patuh. Nah, berarti kan dia berserah diri terhadap apa yang Allah dan Rasulnya sudah tentukan syariatnya di dalam agama kita. Kita diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Ya, makanya akan kita dapati bagaimana orang meninggalkan sholat, bagaimana orang meninggalkan puasanya, bagaimana mereka melakukan kemaksiatan. Itu kenapa? Lantaran mereka tidak mengenal Allah lebih dekat, begitupun agamanya tidak mereka, ya, mengenalnya lebih detail. Ya, karena mereka menganggap remeh. Nah, maka itu jangan sampai terjadi pada kita. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, beliau bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikatakan oleh Nabi SAW, Islam itu, jamaah sekalian, pada awal kemunculannya, ya, itu dalam keadaan asing. Nah, ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Nabi dan Rasul, ketika beliau mendakwahi kaum musyrikin, orang-orang musyrikin di kota Mekah, mereka menganggap apa yang dibawa oleh Nabi adalah sesuatu yang asing. Ini ajaran baru ini.
tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini selama ini, asing bagi mereka. Ya. Dan memang benar, ya, Islam itu ya muncul dalam keadaan asing, kata Nabi. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan Islam itu nanti akan kembali asing lagi sebagaimana awal kemunculannya. Nah, maka kata Nabi, fatuba lil ghuraba, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Hadis ini, ya, hadis ini menunjukkan bahwa mengenal agama Islam merupakan suatu perkara yang sangat urgen. Ya, sangat penting jamaah sekalian. Ya. Mengenal agama Islam itu, jamaah sekalian rahimakumullah, itu adalah perkara yang sangat penting, yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Nah, pian, kalau hendak memasukkan anak ke pondok, pasti pian hendak mengetahui pondok ini kayak apa, supaya kada salah langkah. Sama pian juga, ada seorang pemuda yang hendak meminang anak putri pian, kira-kira apa yang dilakukan oleh pian? Pasti akan mencari tahu latar belakang pemuda ini, bujur atau kada? Bujur. Sama mun pian hendak menikah 2 kali, salah loh, enggak salah, cuma keselip aja loh. Ya. Hendak menikah, pasti hendak mengetahui profil pian. Ini kayak apa nih, keluarganya baik atau tidak, orangnya baik atau tidak. Begitupun sebaliknya, binian hendak menikah, pasti ada kepengin tahu, ini laki-laki yang akan menjadi calon imamnya ini bagus kira-kira orangnya atau tidak. Ada kira-kira pian langsung gaskan jagin, ada enggak? Kada. Pasti akan mencari tahu, ingin mengenal lebih detail, lebih dekat. Apalagi perkara agama, jamaah sekalian. Agama Islam yang kita anut ini, yang merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam ini, lantas kita enggan untuk mempelajarinya, enggan untuk mengenalnya. Hanya Islam itu adalah turunan saja. Ya. Faktor apa? Faktor turunan dari orang tua. Yalah, ya, kalau orang tua kada muslim, mungkin kada lahir sebagai muslim. Tapi syukur alhamdulillah, karena orang tua muslim, akhirnya dia pun muslim. Nah, tidak hanya sebatas itu, dia harus mendalami agamanya. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasannya mengenal agama Islam adalah perkara yang sangat urgent, perkara yang sangat penting, yang wajib. Ini bukan sunnah loh, yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ya. Sebab jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa beliau katakan ini perkara yang urgent? Sebab akan ada suatu masa orang-orang akan mengklaim bahwa mereka beragama Islam, namun ternyata mereka tidak mengenal hakikat daripada agama Islam itu sendiri. Jika hendak mau pian mengetes ke pasar, tanyakan lawan buhan-buhan di sana. Paman, tahulah pian apa artinya Islam? Islam. Ya Islam. Islam itu terdiri dari 5 huruf. Islam, 5 huruf. Itu Islam. Nah, mun begini jawabannya jamaah sekalian rahimakumullah. Ini yang gampang dikibuli jamaah sekalian, dan mudah terpengaruh. Islam aja tidak tahu apa konsekuensinya sebagai seorang muslim itu. Nah, tidak hanya sebagai
sebatas, oh Islam itu sholat 5 waktu, puasa, zakat, kemudian naik haji apabila mampu. Oh tadi lupa satu, syahadatain. Enggak. Ya syukur tahu itu. Pertanyaannya mengamalkan atau tidak? Nah, itu. Yang paling penting jamaah sekalian rahimakumullah, ilmu yang kita pelajari adalah diamalkan dan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di sini beliau katakan jamaah sekalian rahimakumullah, bisa jadi mereka hanya mengenal Islam melalui keturunan. Nah tadi ulun sampai melalui keturunan, atau hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, bukan pian nih, ini pengajian nih. Nah, di musola Alhamdu, jangan sampai pian datang ke musola Alhamdu hanya sekedar ikut-ikutan. Kekawanan umpat kajian umpat, jangan. Tapi bujur-bujur lahir dari dalam hati pian hendak menimba ilmu, menuntut ilmu. Atau karena alhamdulillah setiap pengajian di alhamdulillah ada aja makanan lumayan. Ini nah, jauh-jauh pian dari Al-Kautsar misalnya. Al-Kautsar di mana? Oh, di sana Al-Kautsar ya misalnya. Atau di manakah yang paling jauh? Misal Angsana misalnya. Atau yang dari Martapura misalnya. Ulun misal jauh-jauh. Hanya ingin ya datang hendak merasai gorengan yang ada di Satui. Nah, jangan seperti itu. Tapi bujur-bujur karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya jamaah sekalian rahimakumullah, kalau demikian maka akan berefek kepada ketidakfahaman dia terhadap agama Islam. Bahkan bisa jadi mereka akan mengingkari ajaran-ajaran Islam. Jelas jamaah sekalian. Ya. Mengapa Islam itu jamaah sekalian saat ini sudah terasa asing, dan sudah kita rasakan terasing jamaah sekalian. Terasing. Kenapa bisa terasing jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Karena kebidahan merajalela. Amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW tumbuh subur bagaikan jamur di musim penghujan. Subur jamaah. Makanya tanah kita Indonesia ini suburnya luar biasa. Mun pian ambil kayu, pian pasang, ya pian tanam di tanah, itu keluar daun. Bujur atau tidak? Saking suburnya. Saking suburnya kesirikan pun, kebidahan pun ikut subur. Nah, akhirnya apa? Kebidahan, kesyirikan merajalela, akhirnya menutupi ajaran Islam yang sebenarnya. Ya. Akhirnya apa yang nampak di tengah-tengah masyarakat itu apa jamaah sekalian rahimakumullah? Amaliyah yang sama sekali jauh dari tuntunan ajaran di dalam agama Islam. Mana orang yang mengaku diri agama Islam? Itu karena sebab tidak mengenal Islam yang benar-benar. Ya. Akhirnya apa? Yang nampak, yang mereka ketahui, yang mereka amalkan adalah sesuatu yang sama sekali tidak diajarkan, tidak disyariatkan di dalam agama kita, tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikerjakan oleh mereka itu tadi. Namun ketika nampak sedikit demi sedikit kembali lagi ajaran Islam yang hakiki, ketika tumbuh berada di tengah masyarakat tertentu tersebut, mereka melihat ini apa ini? Bahkan sampai mereka menuduh ini ajaran baru ya, ini syariat baru ya. Jangan macam-macam, ya. Jangan sampai membawa ajaran baru di tengah-tengah kami. Subhanallah. Maka apa? Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bada'al Islamu ghoriba
Islam ya akan muncul dalam keadaan terasing, wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan dia akan kembali terasing sebagaimana awal kemunculannya. Nah, ya. Akan kita dapat itu, dan itu real di tengah-tengah masyarakat kita, jamaah sekalian rahimakumullah. Bagaimana asingnya mereka? Ya. Contoh misalnya dalam perkara sholat, dalam perkara sholat, ketika ada yang beda berdasarkan mayoritas, mereka melihatnya, ya, ini mayoritas yang mengatakan, ini apa lagi nih yang kok gerakannya seperti ini, kok gerakannya seperti itu, tidak seperti mayoritas yang kami kerjakan. Padahal tentu mayoritas itu menunjukkan atas kesohihan dan kebenaran. Yang dilihat itu apa, jemaah sekalian rahimakumullah? Dalil, bujur atau tidak. Karena yang menjadi tolak ukur kebenaran itu bukan dilihat banyaknya yang mengerjakan. Nah, tapi apa? Bujur tidak yang dikerjakan itu sesuai dengan dalil atau tidak. Ya. Benar atau tidak? Sesuai enggak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Nah, maka orang yang terasing tadi, meskipun dia sendiri di tengah-tengah amalia-amalia yang tidak dicontohkan oleh Nabi, dia tetap berpegang teguh. Misalnya, ya, dia tidak mengucapkan misalnya niat di dalam sholatnya, ya, melafadzkan maksudnya. Karena kalau tidak niat juga tidak sah sholat kita, ya kan? Tapi niat yang seperti apa yang dimaksud di sini adalah niat yang memang sudah terpatri di dalam hati kita, yang tidak perlu untuk dilafadzkan, karena memang sudah ada di dalam hati kita. Jadi bukan pian misalnya datang dari rumah ke sini, ya, di waktu maghrib, kemudian mau sholat, ya, perlu lagi melafadzkannya, nawaitu an usalliya salatal maghrib salasa raka'atin ma'muman adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Karena kurang deh. Nah, mun begitu kada ampi-ampi sampai selesai imam, ya, mengucapkan salam, pian masih berurusan dengan niat. Nah, lihat. Padahal Islam adalah agama yang mudah. Nah, satu hal itu saja bisa berbeda. Nah, bagaimana jamaah sekalian rahimakumullah? Sesungguhnya amalia-amalia kebidahan itu bukan mempermudah, mempersulit. Padahal Islam itu datang, ya, untuk mempermudah, bukan mempersulit. Nah, bayangkan orang yang baru mau masuk Islam disuruh hafal lafaz misalnya, ya, coba hafalkan. Jangankan mengucapkan, membacanya aja belum bisa. Nah, akhirnya apa? Menjadi pesimis dia mempelajari Islam, misalnya kalau baru-baru masuk. Nah, padahal Islam itu tidak seperti itu, sangat mudah untuk dipelajari, ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karenanya di antara pokok penting yang harus kita jadikan sebagai landasan kehidupan kita adalah apa? Mengenal agama Islam dengan baik. Kalau kita mengenal agama Islam dengan baik, insya Allah mengamalkan syariat-syariat di dalamnya pun akan baik. Nah, mengapa kita dapati sebagian besar kaum muslimin ketika mereka menerapkan ajaran Islam, ya, tidak sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, itu karena apa? Mereka tidak mengenal Islam dengan baik. Apalagi faktor
Islam itu adalah faktor keturunan saja, faktor ikut-ikutan saja. Nah, ini yang salah, dan ini bisa jatuh kepada kesesatan. Maka kita tidak mau seperti itu, jamaah sekalian. Pasti kita benar-benar berharap menjadi muslim yang kafah, yang sempurna, yang benar-benar mengamalkan Islam dengan sebaik mungkin. Kemudian, jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa cara mengenal hakikat agama Islam dengan baik bukan dengan taklid, ikut-ikutan, tradisi atau yang lainnya, melainkan dengan dalil. Orang saja, jamaah sekalian, kalau buat skripsi, tahu pian skripsi? Lain crispy. Skripsi sama crispy itu beda. Kalau crispy itu makanan yang suaranya renyah. Nah, itu crispy. Kalau skripsi itu adalah hasil karya tulis seseorang. Ya, yang mana hasil karya tulis tersebut melalui penelitian, melalui daftar pustaka, ya, melibatkan catatan-catatan orang lain untuk mendukung penulisannya, baik itu tesis kah, skripsi kah, atau disertasi. Itu membutuhkan apa? Data yang valid. Ya, ulun pernah diuji ketika membuat skripsi maupun ketika membuat tesis. Ya, ketika ulun menyampaikan tentang hasil penelitian ulun, ini penelitian ulun bla 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 bla. Ya. Setelah mendengar penjelasan ulun, baru dosennya mengatakan, oke, sampean sudah menjelaskan ini penelitian pian. Nah, kemudian dari yang pian ungkapan itu, mana yang sejalan dengan daftar pustaka? Coba berikan dalilnya. Ulun aja diminta dalil untuk menjelaskan tentang apa yang ulun sampaikan tadi, untuk membuktikan kevalidan daripada hasil penelitian ulun. Iya. Mun kada dalilnya dicoret, kada diterima. Kenapa? Ya, karena itu hasil dari pemikirannya yang tidak boleh. Itu masalah pembuatan skripsi. Lain skripsi, lain crispy, skripsi ataupun ya disertasi, ya, ataupun tesis. Itu butuh apa namanya, jemaah sekalian, pembuktian dari hasil penelitian kita. Apalagi kalau urusan masalah agama yang tidak boleh serampangan kita menjalankannya. Tidak boleh asbun. Tahu pian asbun? Asal ngomong dan asal bunyi, asal bepandiran. Yang penting pintar ngomong, enggak. Tapi harus benar-benar berdasarkan dalil yang sahih. Ya. Coba bayangkan kita beribadah tanpa dilandasi ilmu, tanpa dilandasi dalil. Kira-kira diterima enggak? Kada. Kenapa? Enggak ada dalil yang memerintahkannya. Ya. Kemudian beliau mengatakan di sini, apa sih hakikat Islam itu sendiri? Ya. Apa itu hakikat Islam? Beliau katakan bahwasanya Islam itu bagaimana seseorang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Nah, ini makanya kalau nanti ditanya oleh orang, Bapak Ibu sekalian, ya, ikhwan dan akhwat, perhatikan. Kalau ada orang yang bertanya, dan ini kita mulai ajarkan kepada kekanakan kita. Nah, Islam itu adalah, kada bahasa Arabnya tadi, boleh sebutkan bahasa Indonesianya. Islam itu adalah berserah diri. Naam. Berserah diri dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu juga apa? Tunduk wan patuh, ya, tunduk wan patuh kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya.
Makanya kalau ada orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, berarti dia tidak tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Berarti kalau orang tidak tunduk dan patuh, apalagi sampai meninggalkan sholat, dia kafir dan murtad. Makanya pembahasan ini jamaah sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang bagaimana hukumnya orang yang berpuasa namun dia meninggalkan sholat. Apa jawaban beliau? Bagaimana hukum puasanya orang tersebut? Puasanya tidak diterima. Lah kok bisa? Iya, karena dia meninggalkan sholat. Nah, sebab dia meninggalkan sholat, itulah puasanya kada diterima. Lah kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat itu disebut sebagai kafir dan murtad. Nah, saking ngerinya jamaah sekalian. Nah, meninggalkan sholat, ya. Tapi nanti perlu perincian. Ini beliau jelaskan secara globalnya. Ya. Satu saja syariat Islam yang tidak dijalankan, apalagi sampai tidak ada keyakinan padanya, jatuh kepada kekufuran. Maka jangan bermudah-mudahan jamaah sekalian meninggalkan sholat. Ya, apalagi sebentar lagi puasa. Kayak apa puasa tapi kada sholat? Lebih lucunya lagi, puasa tapi kada sholat wajib, tapi sholat sunnahnya dijalankan, sholat tarawih. Banyak kejadian itu jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah yang disebut dengan umpat-umpatan, beramaian mun kekanakan mungkin iya, ya. Tapi masalah ini yang Tuhan, ya, kada apa-apa, beramaian aja. Atau karena apa? Hendak mendengarkan suara imam yang tabagus, tanyaman suaranya. Ya, itu hanya di sholat tarawih. Ngapain? Malah dia meninggalkan sholat 5 waktu. Ya. Mana yang lebih utama jamaah sekalian? Sholat malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan sholat subuh, mana yang lebih utama? Sholat bujur nih. Ini sholat subuh meskipun kada sholat malam. Kenapa? Karena sholat subuh sholat yang wajib, nggak boleh ditinggalkan. Mun ditinggalkan berdosa. Ini malah sebaliknya. Ya, apalagi misalnya nanti diutamakan buka puasa bersama, bukber. Tapi meninggalkan sholat berjamaah. Ya. Nah ini jangan jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya panitia nanti mau ada buka puasa bersama di mushola Alhamdulillah, sediakan yang ringan dulu. Nanti habis sholat isya, sholat isya Ustaz, apa sholat tarawih kada khusyuk ulun Ustaz. Seharian puasa cuma masuk segelas air diminum lawan 3 buting kurma. Nah, mun ditambah nasinya dikasih setelah tarawih, nah ulun sudah kada sanggup iman ulun. Wah, ini ngeri nih. Ya kalau itu monggo panitia memang diberiakan makanan, karena iman seseorang itu beda-beda. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi tunduk dan patuh terhadap syariat yang Allah turunkan. Ya. Jangan banyak protes. Apa nilah? Ya, kok dikerjakan begini terus uyuh jua apa? Nggak boleh. Berarti dia tidak muslim yang utuh. Muslim itu apa? Berserah diri tadi. Jalani dia dengan penuh keikhlasan. Ya. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah ini yang harus kita ajarkan kepada kekanakan kita. Dia harus kenal agama yang dia anut. Setidaknya apa inti dari Islam itu sendiri. Ya. Nah, baik kita akan jelaskan satu persatu jamaah sekalian. Berserah diri, apa makna dari berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya?
Ya, di sini banyak disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang bagaimana makna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakannya. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat ke-22. Apa kata Allah? Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi akibatul umur. Kata Allah, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat baik, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang kokoh, kepada ajaran yang kokoh. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Nah, ini ya. Makna yang pertama dari berserah diri adalah dia benar-benar dalam menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat baik kepada Allah, ya. Dia mengerjakan segala perintah-perintah dan syariat-syariat di dalam Islam. Maka orang yang berserah diri dengan dia mengerjakan kebaikan, maka orang ini adalah orang yang berpegang teguh di atas tali yang kokoh, di atas ajaran yang kokoh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Nabi melalui hadisnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam dalil yang kedua surah Al-Baqarah ayat 133, apa kata Allah? Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, adakah kamu hadir ketika Yakub berdatangan, yaitu tanda-tanda kematian, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang engkau akan sembah sepeninggalku? Ini adalah ungkapan ya Nabi Yakub. Ya, ketika tanda-tanda kematian itu datang, maka beliau pun berkata kepada anak-anaknya, kira-kira apa yang akan kalian sembah wahai anak-anakku sepeninggalku ini? Itu makna ya. Orang tua wahai ini kada kalau dekat-dekat waktunya akan meninggal, apa yang kira-kira dia katakan? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Abah sudah membagi harta kalian. Ikam, tambak 1000 hektar yang ada di Batu Licin. Ya. Yang kedua, anakku, Ikam sudah mendapatkan persawahan sebanyak 5 hektar yang ada di tanah laut. Nah, kemudian yang bungsu pian mendapatkan kebun sawit beserta dengan isi-isinya sebesar 1000 hektar. Silakan nak gunakan itu sebaik-baiknya. Abah akan meninggalkan dunia ini. Nah, imbah tuntung abahnya meninggal, belum selesai perkaranya. Ada anak yang tidak menerima dengan hasil pembagian tersebut. Nah, namun seperti tinggali. Akhirnya kekanakan tidak memikirkan lagi orang tuanya yang harus didoakan. Yang dipikirkan kayak harta ini dibagi secara merata sesuai keinginan hawa nafsu mereka. Nah, makanya meninggalkan harta ngalih. Tetapi kalau meninggalkan kebaikan, anak yang soleh, bukan itu yang mereka pikirkan. Lihat bagaimana Nabi Yakub, apa yang beliau tanya kepada anak-anaknya, idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'd, min ba'di,
Kira-kira apa yang akan kalian sembah peninggalku? Qalu, maka anak-anaknya menjawab, mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan. Wahai ayahku, wahai ayah kami, ya, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Yaitu siapa itu? Ilahan wahidan, yaitu Rabb yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Inilah jawaban dari anak yang dididik oleh orang tuanya bagaimana mengenal agama Islam dengan baik. Maka itu dilihat dengan jawaban anak-anak mereka. Kami menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu, yaitu siapa? Yaitu Allahu Rabbul Alamin. Dan kami termasuk orang-orang yang patuh dan tunduk kepadanya. Naam. Itulah hakikatnya seorang mukmin. Dia tunduk dan patuh, taat. Enggak banyak bicara, apalagi banyak membantah. Enggak ada di dalam Islam itu. Ketika turun perintah Allah dan Rasulnya, mereka tidak mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar, tapi kami kadang mentaatinya. Enggak. Tapi seorang mukmin yang sejati, seseorang yang mengaku dirinya dia seorang muslim, maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami mentaatinya dengan penuh keikhlasan. Itulah hakikatnya seorang muslim, dia tunduk dan patuh, ya. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-34, fa ilahukum, ya, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya. Berserahlah diri kalian kepada Allah dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Dari sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang muslim, namun ternyata ia tidak berserah diri sepenuhnya kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Ia menyerahkan dirinya kepada langit, kepada pohon, kepada jin dan yang lainnya, maka sungguh dia bukanlah seorang muslim. Jadi seorang muslim itu adalah mentauhidkan Allah. Seorang muslim itu hanya beribadah kepada Allah. Seorang muslim itu hanya berdoa, meminta, bertawasul hanya kepada Allah. Itulah hakikatnya seorang muslim yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Makanya tidak boleh jamaah sekalian, ya, ini sudah kita bahas pada poin yang pertama, mengenal Allah. Enggak boleh seseorang menduakan Allah. Enggak boleh. Karena ini masuk ke dalam kategori kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangatlah besar. Kemudian, masih semangat jemaah sekalian? Nah, kadang ngantuk? Mun pian ngantuk, banyaki minum air. Insya Allah ngantuk pian akan hilang. Nggih, bujur. Nggak ada orang yang minum sambil guring. Iya kan? Iya atau tidak? Nah, makanya ulun kalau ngantuk minum air. Bismillah. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua, tunduk dan patuh dengan mentaati Allah. Apa makna dari tunduk
patuh dengan mentaati Allah, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Di sini dalil yang menunjukkan akan tunduk dan patuh dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat ke-51. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Perhatikan, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin itu bila mereka dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, apa yang mereka ucapkan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini jemaah, mohon hendak menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan yang baik di dunia maupun di akhirat, maka jika datang perintah dari Allah dan Rasul-Nya, laksanakan, kerjakan. Jangan tanya, kenapa yo? Ya, kenapa sih kita harus begini? Kenapa sih kita harus begitu? Enggak. Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Karena tidak mungkin Allah dan Rasulnya menurunkan syariatnya, menurunkan perintah, itu mendatangkan kemudaratan. Enggak. Sama ketika Allah menurunkan perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sengaja ulun membaca ayat ini karena sebentar lagi bulan Ramadan tiba. Ya, sedikit kita mengaitkan. Apa perintah Allah wahai orang-orang yang beriman? Ini Allah serukan hanya orang beriman. Ya. Mohon ada orang yang tidak beriman berpuasa, diterima puasanya atau tidak? Enggak. Karena Allah hanya menyeru kepada orang yang beriman. Apa yang Allah seru? Kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan atasmu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang, atas kaum sebelum kalian. Nah, supaya apa? La'allakum tattaqun. Agar engkau memperoleh kepribadian yang lebih baik, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Nah, sekarang jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, apakah datang saja puasa itu menyulitkan kita? Enggak. Ada kira-kira pian mendengar seumur hidup pian, mana yang paling tuha di sini? Enggak ada yang ngaku ya. Yang paling tuha, pernah enggak pian mendengar kisah atau berita kabar orang yang mati karena berpuasa? Ada? Ada kira-kira orang yang meninggal dunia karena berpuasa? Ada? Tidak ada jamaah sekalian. Berarti apakah syariat puasa ini diturunkan agar manusia bisa mati? Enggak. Lihat bagaimana Allah menurunkan syariat puasa ini. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Agar engkau menjadi pribadi yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Itulah hakikatnya ketika Allah dan Rasulnya menurunkan syariatnya itu, bukan menyulitkan apalagi sampai menyiksa. Ya. Makanya kenapa Allah mengharamkan riba itu? Ya, bukan karena sebab apa? Karena pengaruh riba itu sangat besar, mempengaruhi jiwa dan raganya. Tidak hanya pada orang tersebut, namun berefek kepada keluarganya. Maka itulah hikmah kenapa ada larangan melakukan riba. Ya. Makanya tidaklah Allah turunkan
Syariat-syariatnya itu melainkan semuanya mendatangkan kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Begitupun Rasul. Ya. Maka jadi utusnya Rasul di tengah-tengah kita ini untuk menjelaskan ya syariat-syariat Allah yang sangat mudah untuk dikerjakan ini. Ustaz, kenapa ya saya sulit untuk itu? Kenapa? Ya, kira-kira karena apa jemaah sekalian? Pertama, dosa dan maksiat yang kita lakukan. Yang kedua apa? Karena kita tidak mengenal lebih detail esensi dari amal yang kita kerjakan itu. Makanya paling penting adalah bagaimana seseorang mengenal lebih detail agamanya, mengenal lebih detail apa yang diperintahkan tersebut. Ya. Kemudian, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jika seseorang itu mentaati syariat Allah dan kemudian dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka janji Allah, wa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, meraih keberuntungan, taati apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi perintahkan. Sama, apa yang diperintahkan oleh Nabi itu juga diperintahkan oleh Allah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang datang dari Nabi, ambil. Tapi jangan sekedar ambil, jangan sekedar mendengarkan, laksanakan, ya, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi tidak hanya sekedar, oh itu larangannya, eksekusi, jauhi larangan tersebut. Jika demikian, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah. Faulaika humul muflihun. Maka engkau akan memperoleh keberuntungan. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada keberuntungan yang didapatkan melalui cara-cara melanggar syariat. Ya. Tidak akan mungkin seseorang mendapatkan keberhasilan, keberuntungan dengan dia melanggar syariat. Ya. Contoh, orang yang melakukan riba. Mungkin dia dapat duit yang banyak, tapi apakah dia mendapatkan keberuntungan? Enggak. Kenapa tidak dikatakan dia mendapatkan keberuntungan? Keberuntungan yang dia lakukan adalah melanggar syariat. Nah, riba yang dia lakukan. Termasuk misalnya ada orang yang mengatakan, anak tidak sholat, tidak puasa, tapi adem ayem. Rizki lancar bagaikan air yang mengalir. Iya. Tapi biasa saja. Apakah dia termasuk orang yang beruntung? Enggak. Ya. Itu bukan keberuntungan, tapi istidraj. Siksaan yang Allah undurkan untuknya. Makanya pian kada usah kecewa dan sedih. Jika ada orang yang pian lihat meninggalkan sholat, tidak puasa, ya, adem ayem, pian lihat secara zahirnya gitu, tapi tahu, lihatlah di dalam hatinya itu ngebatin. Tahu ngebatin? Mokong. Ini bahasa Jawa. Mokong, ngedumbel, ngeduel, apalagi. Dongkol hatinya jemaah sekalian. Kenapa? Karena dia mendapatkan kebahagiaan yang dia lihat itu hanya bersifat semu dengan melalui cara yang batil, yang haram, ya, melalui riba dan sebagainya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah sifat orang mukmin itu. Orang Islam, apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka pun mendengar dan patuh. Ojo ngelawan. Gak boleh ngelawan jemaah sekalian. Ya. Siapa kita yang mampu melawan perintah Allah? Ya. Melawan larangan Allah. Siapa kita jemaah sekalian?
Kita adalah manusia yang lemah. Ya. Tidak punya apa-apa kita. Apalagi kalau ada orang yang menyombongkan diri dengan sesuatu yang ada pada dirinya, padahal dia kulit ari pun tidak punya, enggak punya sedikit pun dia. Hanya kulit ari pun enggak ada. Karena apa yang ada pada kita ini semuanya milik Allah. Enggak ada yang disombongkan, jamaah sekalian. Makanya di sini disebutkan bahwasannya tidak seperti orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 47. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Ya. Yaitu orang-orang munafik itu, mereka berkata kami telah beriman kepada Allah dan Rasul dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu. Sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Orang munafik itu, jamaah sekalian, mereka mengatakan kami beriman, kami melaksanakan perintah tersebut, namun realita di kehidupannya enggak dia kerjakan, enggak dia laksanakan. Makanya ini disebut dengan omon. Omdol, omon doang. Ya, kata-kata saja. Ya. Nah ini tidak, ini bukan sifat mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati mereka akan melaksanakan dengan sepenuh hati. Adapun orang munafik enggak. Apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya, jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Yaitu jamaah sekalian, mereka mengatakan bahwa mereka dengar dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi setelah itu mereka lantas berpaling. Enggak dengar saja tapi berpaling dari perintah tersebut. Itu adalah orang munafik. Orang mukmin enggak. Apa yang dia dengar laksanakan. Apa yang dilarang dia jauhi. Itu mukmin yang sejati. Seorang muslim yang sejati. Kemudian ya, yang terakhir, tapi panjang penjelasannya. Yang terakhir, ini terakhir dari poin ketiga jemaah sekalian. Dari makna Islam. Itu apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, makna dari muslim Islam itu adalah dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan tersebut. Ya. Jadi dia harus kufur, jemaah sekalian. Harus kufur kepada kesyirikan. Apa maknanya harus kufur kepada kesyirikan? Dia harus mengingkari, ya, mengingkari kesyirikan itu. Perbuatan syirik harus dia ingkari. Kenapa jemaah sekalian harus diingkari? Karena itu akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Harus dia ingkari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Serta apa? Dia harus meyakini bahwa hanyalah Islamlah yang benar. Adapun selain Islam adalah kesyirikan. Maka kita harus meyakini. Makanya jamaah sekalian, jangan sampai ada di dalam pemikiran kita bahwa semua agama itu benar. Oke, mau dikatakan itu benar, monggo silakan pilih agama ini kalau benar. Ini ada 6 agama nih di Indonesia yang diakui. Nah, ujar pian kan tadi apa? Semua agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Oke. Demikian silakan masuk ke agama ini. Monggo, kan mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Inilah salah kaprah. Seorang mukmin itu harus punya ketegasan dalam berkeyakinan. Kalau sudah bilang A, ya A. Jangan bilang A tapi dibilang C. Ya. Nggak boleh seperti itu. Dia harus punya pendirian yang kuat, wan teguh. Itulah yang dinamakan dengan akidah yang kokoh.
harus kuat kokoh. Ya. Makanya jamaah sekalian, supaya iman kita ini tidak rapuh, supaya iman kita ini tidak gampang roboh, kuatkan akidahnya, kuatkan pondasinya. Kalau kuat pondasinya, insya Allah bangunan itu meskipun diterpa angin puting beliung, gempa bumi sekian skala Richter, datang tsunami menghantam bangunan tersebut, namun dia tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena dia dibangun di atas landasan yang kuat. Begitulah seorang mukmin itu. Berbagai macam syubhat masuk ke dalam pikirannya, namun semuanya terpental. Kenapa? Kuat agamanya, kuat kokoh akidahnya. Itu yang harus kita kuatkan. Nah, makanya di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, seorang mukmin harus yakin Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Ya, makanya kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalil ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mengambil agama selain Islam, maka agama tersebut enggak diterima di sisi Allah. Ya, enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang merugi jamaah sekalian, karena salah dalam memilih agama. Ya, maka di sinilah seorang mukmin itu harus benar-benar yakin, kuat satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang diridhoi di sisi Allah adalah hanyalah Islam. Makanya jadi ada dua syarat, yaitu ya, harus bertauhid dan menafikan kesyirikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256, wa faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Kata Allah, karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut, ya, kepada sesembahan selain Allah, dan dia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasannya sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, ya, selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, jangan sampai ada di dalam keyakinan seorang mukmin bahwasanya ada agama yang lebih baik daripada Islam. Enggak ada. Dalam keyakinan seorang mukmin apa jemaah sekalian? Adalah Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Ya, walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang engkau sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu
dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, konsekuensi dari tauhid adalah mengingkari kesyirikan beserta dengan para pelaku-pelaku kesyirikan. Seseorang yang mengklaim dirinya bertauhid, ini ada orang yang mengaku dirinya bertauhid, namun di sisi lain dia membiarkan atau membolehkan atau membenarkan kesyirikan. Dengan cara apa? Masih meyakini ada kekuatan yang lebih besar daripada Allah, masih meminta-minta kepada pohon, masih meyakini dengan perdukunan dan lain sebagainya. Maka ini adalah tauhid yang hanya sebatas ucapan lisan, namun tidak lahir dari dalam hatinya. Makanya hal yang seperti ini bisa membatalkan keimanan seseorang. Ya, makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-17, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Ini juga dalil yang menunjukkan siapapun yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, maka sungguh mereka telah kafir. Kan ada yang mempelitir masalah ini. Iya. Ada yang tidak mau menerima dengan sebutan kafir. Iya. Dibilang kafir, ya, ogah menerima, kada menerima. Padahal ya, ini sudah jelas Allah mengatakan, ya, laqad kafara alladzi. Makanya kalau ulun lebih cenderung mengungkapkan kata kafir. Ya kalau dia kafir ya kafir, jangan non muslim. Iya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyebutkan laqad kafara alladziina qalu. Di sini Allah tidak mengatakan laqad non muslim atau laqad ghairul muslim, enggak ada. Laqad kafara, kafir sudah. Iya. Karena katanya kalau kafir itu terdengar kasar, ya, ya daripada kita disebutkan domba sesat. Iya kan beda. Makanya jamaah sekalian, ya kalau sebutkan kafir ya kafir, karena Allah sendiri yang menyebutkan. Ya, bukan non muslim. Ya. Nonis lagi disingkat lagi. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-73 Allah juga menyebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahun wahidun. Sesungguhnya kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang ketiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang esa. Jadi tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah wahid. Naam. Dan Allah telah membantah orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Ya, memiliki anak, Allah memiliki anak. Subhanallah. Allah membantah di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu satu. Kepadanya kita bergantung. Ya, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Nah, masih mengatakan mereka tidak kafir. Kafir mereka yang mengatakan Allah itu punya anak. Allah ada bersama dengan tiga serangkaian. Ya, maka ini adalah suatu hal yang tidak boleh bagi seseorang membersamai mereka. Ya, bersama dengan orang-orang kafir, apalagi ikut mendukung atas kekufuran mereka. Dan Allah juga pun mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yaitu dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik,
akan masuk ke dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ya. Jadi orang kafir, orang musyrik itu kata Allah adalah seburuk-buruk makhluk, dan tempat mereka adalah di dalam neraka jahanam. Artinya apa? Jelas. Ayat-ayat yang baru kita baca tadi jamaah sekalian rahimakumullah menegaskan bahwa pelaku kesyirikan itu adalah kafir dan tempat mereka di akhirat adalah neraka. Sehingga bagaimana kita jamaah sekalian rahimakumullah, kita tidak boleh, ya. Artinya apa? Sehingga kita tidak boleh, ya, membenarkan perilaku kesyirikan mereka. Ya, apalagi ketika hari raya mereka ikut merayakan, bahkan ikut mensukseskan dan lain sebagainya. Ini tidak boleh, ya. Tapi ini toleransi. Ini bukan toleransi namanya, menggadaikan akidahnya. Inilah yang dinamakan dengan toleransi yang kebablasan, sebagaimana merek kebab. Ada kan kebablasan? Nah, itu merek kebab itu. Mohon yang ke Banjar pasti ada lah. Ya. Pas pian ke Bundaran itu ada tulisan kebablasan. Wah, itu enak sekali loh. Lo kok bahas masa itu? Nah, yang owner jangan lupa ya. Ya, persenannya kan baru mengiklankan. Enggak lah. Nah, itu toleransi yang kebablasan, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi seorang mukmin punya pendirian. Ya, tapi Ustaz, terus bagaimana cara kita bertoleransi kepada mereka? Ya toleransi, biarkan mereka dengan ibadahnya. Nggak boleh kita ganggu. Ya, apalagi melempari batu ketika mereka beribadah, apalagi melempari bom ketika mereka. Jelas ini nggak boleh. Ini haram. Ya, tapi saya benci, bukan berarti benci dengan melakukan seperti itu. Nah, tidak benar juga hal yang demikian. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah hakikat dari Islam yang barusan kita bahas ini. Ada 3 jemaah sekalian. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Mun ada yang bisa menyimpulkan, ulun akan kasih hadiah ini ditambah dengan gorengan di belakang. Hakikat Islam ada 3. Dari yang ulun sampaikan panjang lebar tadi, yang pertama apa jemaah sekalian? Ingat, ulun kasih hadiah air minum sama gorengan di belakang. Mun HP kada kawah. Mun HP ini ulun kasih kepian, nanti Pak Hendra kada kawah lagi menghubungi ulun. Ya, yang pertama adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Ini hakikat Islam itu yang pertama tadi, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian hakikat Islam yang kedua adalah apa? Tunduk patuh dengan mentaatinya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya silakan tunduk, taati, patuhi, laksanakan. Dan yang terakhir adalah berlepas diri. Hakikat Islam itu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jangan sampai ikut andil dalam kesyirikan yang mereka lakukan, gak boleh. Ya, tidak hanya orang kafir yang nyata kekafirnya, bahkan orang muslim yang melakukan kemusyrikan gak boleh. Ada perayaan-perayaan tertentu, perayaan segala ya, dengan membawa kepala kerbau atau kepala kambing, atau saking ada duitnya kepala ikan. Kemudian ditumbalkan ke kucing. Nggak usah kasih aja kucing lagi lapar. Ya, merayakan perayaan tertentu dengan melarungkan kepala kerbau misalnya. Ya, atau acara kebudayaan tertentu, ini ada nih. Ya, baca bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, lempar. Enggak akan bisa.
ya, kebatilan itu dicampur dengan hal yang seperti itu. Artinya tidak akan mungkin kebaikan dicampur dengan kebatilan. Bagaimana kalimat Allah yang tinggi, Allahu Akbar, mereka menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar, lempar kepala kerbau tersebut di tengah laut. Bagaimana mungkin itu? Ya. Mengagungkan Allah bersamaan dengan kepercayaan melemparkan kepala laut itu sebagai sedekah kepada penghuni laut tersebut. Nah, kemana akal dan pikiran? Nah, ini kalau akidahnya rapuh dan keropos. Ibarat pernah pegang kerupuk pian, atau pernah makan kerupuk? Nggak pernah kan? Pas pian makan kerupuk itu renyah, atau memegang jatuh seperti pasir. Nah, itulah ya akidah atau manhajnya yang keropos. Nah, supaya kada keropos, kuat dengan belajar. Makanya jangan malas jamaah sekalian untuk hadir di majelis ilmu. Ya, apalagi nanti bulan Ramadan, ya, perbanyaki ibadah yang disertai dengan ilmu. Belajar sungguh-sungguh. Yang belum bisa mengaji, belajar mengaji. Belajar tidak mengenal tua. Ya, aku sudah tua malu. Enggak ada. Itu bagian dari talbis iblis. Ya, harus belajar nanti. Insya Allah di nanti kegiatan PKM ada kekanakan kita nanti, belajar lawan kekanakan. Ojo malas. Sudah ada tempatnya kita nih. Ber-AC pulang. Ada makanan pulang. Nah, nikmat mana yang engkau dustakan? Hah? Nah, jauh-jauh kekanakan datang ke sini mengajari pian. Pian kada usah ke Martapura. Bawa kekanakan pian belajar di sini. Iya. Bila perlu suruh nginap di sini. Iya. Setidaknya meringankan beban pian di rumah. Tapi bawa beban di sini enggak lah, enggak. Kadang-kadang. Ya. Jadi semangat jemaah sekalian, alhamdulillah. Pian luar biasa. Hampir 1 jam lebih pian duduk. Nah, dan tidak ngantuk itu hebat, luar biasa pian. Iya. Daripada duduk di depan televisi atau di depan HP, atau ibu-ibu misalnya duduk di teras rumah panggil tetangga sebelah sambil ngerujak. Semakin pedas juga pembicaraan dalam membicarakan aib orang lain. Apalagi kalau ada tetangga sebelah hanya mendapatkan duit, itu sudah menjelaskan sabarataan. Ya, baik. Itu yang bisa ulun sampaikan di kesempatan di malam hari ini, jamaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, berarti setelah lebaran berarti. Insyaallah. Mundi kasih umur panjang, kita akan membahas tentang penjelasan tentang apa itu Islam sudah, apa itu iman dan apa itu ihsan. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam bissawab. Sekali lagi ulun nasihatkan untuk ulun pribadi, jangan bosan-bosan untuk hadir di majlis ilmu. Itu pesan ulun. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Karena kita ini masih sangat bodoh. Ya, ulun yang menyampaikan juga ini sebenarnya bodoh. Bodoh. Masih kurang ilmu sedikit. Iya. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Banyak yang tidak kita ketahui, maka rajin-rajin. Insya Allah, buah pian yang datang dari Al-Kautsar, dari ke Kintabkah atau apakah, insya Allah, enggak ada yang sia-sia di sisi Allah. Semuanya pasti diperhitungkan oleh Allah. Ya, niat pian saja sudah Allah hitung dengan kebaikan. Ya, apalagi sebagai Ramadan, semangat ibadah Ramadan, sambut Ramadan kita isi dengan banyak tadarus, membaca Al-Quran dan sholat tarawih. Naam, sholat tarawih di musola ramaikan. Naam, biar kita banyak mendapatkan ganjaran pahala yang besar di bulan Ramadan. Apalagi Nabi mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Apa bulan Ramadan itu? Kata Nabi, syahrun mubarak,
bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa Ramadan itu dikatakan bulan keberkahan? Dijelaskan para ulama, dikatakan bulan keberkahan karena bulan Ramadan itu terdapat banyak kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Banyak manusia melakukan kebaikan, sangat sedikit orang melakukan keburukan. Makanya Nabi mengatakan, iftaradallahu alaikum siyamahu, maka Allah mewajibkan mereka untuk berpuasa. Tidak hanya itu, yuftahu fihi abwabul jannah, di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Kenapa dikatakan dibuka pintu-pintu surga? Mayoritas manusia banyak melakukan kebaikan dan ketaatan, sehingga mereka melakukan amal-amal penduduk surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka, karena sangat sedikit orang berbuat dosa dan maksiat di bulan Ramadan. Wa tughallu fihi dan setan-setan dibelenggu. Maka kalau sudah disebutkan itu menunjukkan keutamaan Ramadan, harus diisi dengan ibadah yang banyak, maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, dan ingat disertai tetap belajar dan belajar. Wallahu alam bishawab. Baik, sebelum ulun tutup, barangkali ada jamaah yang ingin bertanya, ulun persilahkan. Ya, monggo. Jika ada yang mau bertanya. Insya Allah Ustaz ulun paham. Ya alhamdulillah kalau paham. Atau jangan-jangan hendak bulik pulang cepat. Nah, alhamdulillah. Paham jemaah sekalian? Atau di mana poin yang belum paham? Biar ulun jelaskan lagi. Ustaz, takut tambah panjang lagi. Nah, berarti keimanannya masih belum nih. Baik. Tidak ada ya? Tapi berarti alhamdulillah jamaah sudah paham. Mun jamaah paham itu ulun himung benar. Artinya apa? Ulun kada sia-sia datang dari Martapura ke Satui, membawa dan menyampaikan ilmu. Berarti ilmu yang disampaikan itu bermanfaat, ya, dan dipahami oleh jamaah. Ya, buktinya apa? Jamaah bertanya. Itu salah satu tolak ukur yang menunjukkan jamaah itu paham. Makanya Pak Hendra ulu himung benar kalau datang ke Alhamdulillah. Jamaah tidak ada yang bertanya karena sudah paham. Ya, baik, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.